Mohon perhatian untuk beberapa warta jemaat pada minggu pagi hari ini. Atas nama Majelis Hamba Tuhan, kami menyambut seluruh jemaat yang berbakti di ibadah pertama minggu pagi hari ini. Bila ada saudara yang mungkin baru pertama kali hadir, bisa angkat tangan. Semuanya kita menjadi jemaat yang setia. Kami juga atas nama Majelis Jemaat dan Hamba Tuhan mengucapkan terima kasih atas tim pelayan mimbar yang hari ini melayani kita di ibadah 1 dan 2. Terus Tuhan pakai menjadi berkat bagi kita semuanya. Demikian juga kami atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan di ibadah 1 dan 2. Selanjutnya ibadah Komisi Youth akan diadakan pada Minggu 9 Februari pada pukul 9.30 bertempat di gedung PPA dengan pembicara Bapak Penatua Bukit Mas Siahaan dengan tema Jangan Salah Berlindung. Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin punya anak-anak di youth bisa diingatkan untuk datang beribadah pada Minggu 9 Februari nanti. Selanjutnya ibadah Komisi Perempuan. Hai wanita single yang cantik dan luar biasa, ibadah akan diadakan pada hari Jumat 21 Februari 2025 pukul 10 WIB bertempat di GKMI Bandung dengan pembicara Bapak Pendeta Elfren Sitompul dengan tema Perempuan Hebat serta Setia dan Percaya Diri dengan dress code-nya pink atau merah. Ya, untuk ibadah Komisi Perempuan ya, jangan lupa save the date, simpan harinya 21 Februari 2025. Kemudian berita duka cita. Telah dipanggil ke rumah Bapa di Sorga Ibu Budi Hartati pada Senin 27 Januari 2025 pukul 13.30 dalam usia 84 tahun. Beliau adalah ibu dari Ibu Lydia Budiani dan mertua dari Bapak Subur Hartanto dan telah dimakamkan di pemakaman San Diego Hill pada hari Kamis 30 Februari 2025. Kami segenap majelis, jemaat dan gembala turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan, kiranya diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Kemudian laporan keuangan, ya mungkin Bapak Ibu bisa lihat ada di sana, ya mohon dukungan doa dan dananya dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya berita ulang tahun. Ibu Ernita Sinaga tanggal 2 Februari, kemudian Ibu Brigita Sintia, Saudari Ayulia Cecilia Febrianti Sinurat tanggal 4 Februari, Ibu Katerina Heni Febrianti 7 Februari, Bapak Liswan Sihotang 8 Februari. Tuhan terus menyertai dan memberkati perjalanan kehidupan saudara-saudari kita sekalian. Selanjutnya nanti ada warta yang berkaitan dengan petugas untuk pelayanan minggu depan. Bapak Ibu Saudara bisa juga lihat di warta digital kita di GKMI. Demikian warta kita hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapak yang baik. Selamat malam. Selamat pagi Bapak yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Engkau masih berikan kepada kami suatu kesempatan Tuhan untuk beribadah di hadapan-Mu. Kami menyerahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekarang ini, saat ini Tuhan, kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dengan segala pujian kami, dengan segenap hati kami Tuhan. Setiap pujian kami hanya arahkan ke dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan, kasih-Mu mempesona, sungguhlah mempesona diriku.
mempesona diriku. Tuhan kuasa, Tuhan kuasamu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpah bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesonaku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, sediakan bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu
bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu pertama di bulan Februari ini. Karena itu biarlah kita memulainya kembali dengan satu pengingat kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Efesus 4 ayat yang kedua dan ketiga berbunyi demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Selamat pagi sekali lagi untuk kita semuanya. Ya, tinggal 11 bulan lagi ya, kita akan juga mengakhiri tahun 2025. Artinya 1 bulan sudah kita tuntaskan, bulan Januari, dan kita sudah ada di bulan Februari. Nah, kalau bulan Februari itu juga sering juga kita ingat sebagai bulan kasih sayang gitu ya. Tapi biarlah bukan hanya di bulan Februari kita berkasih sayang, tetapi di bulan-bulan yang lain kita tidak berkasih sayang. Nah, itu keliru. Nah, karena itu bulan Februari ini kita juga akan belajar tentang kasih ya, tentang kasih dalam kehidupan kita. Nah, apa itu kasih dan bagaimana harusnya wujud kasih itu, biarlah itu menjadi sesuatu bagian yang juga terwujud dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita juga mau diingatkan bahwa mengasihi itu juga menjadi jati diri kita, menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu doakan juga untuk terus pelayanan-pelayanan di gereja kita ya, dan juga doakan bahwa minggu depan itu juga adalah pertukaran pelayanan tingkat sinode ya. Jadi kita akan menerima dari Jepara dan GKMI Bandung akan melayani ke Batam. Nah, karena itu doakan juga di hari Kamis, hari Jumat saya akan berangkat ke Batam untuk melayani sampai dengan nanti kembali lagi ke Bandung Bapak Ibu. Jadi doakan di tengah-tengah juga persiapan untuk sidang MPL. Minggu depannya lagi GKMI Sinode kita akan bersidang MPL di Pati. Jadi doakan juga bulan Februari ini juga agenda kegiatan kita cukup banyak. Dan sementara tadi juga Bapak Ibu lihat kita perlu juga dukungan doa dan juga support dari Bapak Ibu untuk kehidupan keuangan gereja kita. Kalau kita lihat tadi itu minusnya lumayan juga itu ya, ada minusnya yang 5 jutaan. Jadi kita doakan supaya juga semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Dan doakan juga nanti bulan ini akan ada rapat kerja
ya rapat kerja untuk menyusun program-program pelayanan di gereja kita ini. Dan doakan juga tahun ini menjadi tahun yang penting juga untuk pergantian nanti juga kemajelisan, karena kemajelisannya akan berakhir dan kita doakan nanti juga di ulang tahun di tahun ini akan terjadi pemilihan majelis ya. Jadi siapkan hati Bapak Ibu juga ya. Itu sudah disenggol si Angel, kelihatannya berarti mamanya setuju itu, kelihatannya nanti Angel masuk jadi majelis, kelihatannya sudah disenggol-senggol kamu gitu. Ya kita dukung anak-anak muda juga untuk boleh berpelayanan meneruskan tongkat estafet di GKMI Bandung ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya ucapkan shalom Bapak Ibu. Orang semangat. Shalom Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, sungguh nyata kasih-Nya Tuhan di dalam hidup kita. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Seterangnya mentari, namun kau yang terbit.
Masih semangat puji Tuhan Bapak Ibu, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Suarakan haleluya. Yesus itu kekuatan di dalam hidup kita. 1, 2, 3, go. Mari sama-sama kita katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumberku aku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab apa? Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. 1, 2, Yesus kau kekuatan di hidupku. Dengan iman kita katakan, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumberku aku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Pernah nggak kita Bapak Ibu mengingat setiap kasih yang Tuhan kasih buat diri kita sendiri, baik kita sadari maupun tidak kita sadari? Tuhan datang bukan sebagai hakim dunia, tapi Tuhan nyatakan bahwa Tuhan adalah penyelamat dalam hidup kita. Oleh karena kasih-Nya, Dia rela berkorban. Dia rela mengorbankan segala sesuatu miliknya
hanya untuk kita anak-anaknya. Terkadang perlu bagi kita untuk diam seorang diri, mengingat setiap kasih yang Tuhan kasih buat kita. Sekecil apapun, bahkan sebesar apapun, sehelai rambutku pun Tuhan tahu. Kalau Tuhan gak izinkan untuk jatuh, Tuhan gak akan pernah biarkan itu untuk jatuh. Mari kita naikkan pujian ini. Begitu besar kasih-Mu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku.
Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat timur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus dosaku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita berdoa. Rupa-rupanya kami kembali diingatkan ya Tuhan bahwa perubahan yang boleh akan ada dalam hidup kami adalah juga ketika kami boleh mengingat dengan penuh kesungguhan akan kasih-Mu. Dan dengan mengingat dengan penuh kedalaman itu, bagaimana Engkau yang adalah Allah sebagai pencipta langit dan bumi boleh berkenan datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, bangkit dan memberikan keselamatan kepada kami. Biarlah memori mengingat akan hal itu sungguh menjadi pengubahan hidup kami, sehingga iman kami bukan hanya menjadi iman yang sekedar kami imani, tapi iman yang juga boleh berbuah dalam segala laku hidup kami. Karena itu biarlah firman-Mu yang sebentar juga akan kami dengarkan perenungannya, itu juga boleh mengingat akan kasih-Mu dan juga boleh mengubahkan hidup kami. Izinkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang dipersiapkan, dan biarlah semuanya juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Jati diri orang percaya, ya. Titik 2, mengasihi. Nah, itulah tema kita dalam ibadah kita di minggu ini. Jati diri orang percaya, mengasihi, dan didasari dari surat Rasul Paulus yang pertama di pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul kasih. Ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jika kita sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau setia membaca firman Tuhan, merenungkannya dan juga mau mewujudkan dalam kehidupan kita setiap saat. Ya, Bapak Ibu, temanya jati diri orang percaya. Jadi kalau juga dikaitkan jati diri berarti identitas.
berarti juga tampilan, wujud yang ditunjukkan dalam kehidupan kita ini. Ini bukan hanya belajar bicara tentang keberadaan kita semata-mata, ya, kehidupan kita bahwa kita ini adalah orang hidup, tapi bicara tentang siapa kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, harusnya ada perubahan yang ajaib dalam kehidupan kita. Harusnya ada perubahan karakter kita. Ya, makanya ada yang mengatakan bahwa kalau di dalam Tuhan itu, ya, kalau dalam bahasa Jawa itu katakan wato iso diobati, tapi terus wata ora iso diubah, katanya begitu, ya. Tapi apakah itu benar kalau kita di dalam Tuhan? Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, maka bukan hanya batuk yang bisa disembuhkan, tetapi juga watak itu juga bisa diubahkan. Sepakat tidak Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Jadi kalau kita belum ada perubahan, maka sesungguhnya iman kita itu hanya masih sekedar menjadi iman yang ada dalam otak kita. Tetapi bukan iman yang membakar kita untuk mengalami pembaharuan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu salah satu bagian jati diri orang percaya itu adalah mengasihi, ya. Jadi jati diri, identitas orang percaya itu adalah mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, mengasihi di sini kalau kita boleh juga cermati, ya, itu perlu dibuktikan, ya. Jadi dalam hal mengasihi ini bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar pengetahuan, ya, tetapi harus dibuktikan. Nah, bahwa engkau adalah orang percaya bukan dalam pembuktian bahwa kita ini sebagai orang percaya bukan dalam banyaknya ayat dan ritual yang kita hafal atau kita lakukan. Jadi kalau pembuktian bahwa kita ini adalah orang percaya di dalam Tuhan dengan kita menghafal ayat-ayat firman Tuhan saja, ngelotok gitu. Tahu A sampai Z, Z sampai A dibolak-balik, kita hafal. Atau kita melakukan ritual-ritual yang begitu saklek, tepat tanpa ada bolong sama sekali. Enggak cukup hanya itu Bapak Ibu. Kalau itu hanya masih dalam bentuk pemahaman kita, pengetahuan kita, ritual-ritual kita. Tetapi kalau kita mengatakan kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, kita sebagai orang percaya, itu harus diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan nyata. Karena itu iman di dalam Tuhan itu bukan menjadikan seseorang itu menjadi abstrak Bapak Ibu. Menjadi seseorang yang gak bisa dilihat. Menjadi seseorang yang hanya digambarkan seperti lukisan. Yang gak jelas begitu. Tetapi sebagai orang percaya itu harus jelas dalam kehidupannya. Jelas bukan hanya tubuhnya, jelas bukan hanya kesetiaannya mengikut Tuhan dengan menghafal lalu ritual, tetapi juga harus jelas dalam perbuatan-perbuatannya sebagai efek, sebagai bukti, konsekuensi logis ketika dia percaya kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini tentang mengasihi. Jadi harus ada perbuatannya, harus ada produknya yang dihasilkan dari iman itu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar teori, tahu teorinya. Tetapi harus ada bentuk produknya. Harus ada barangnya. Harus ada wujudnya. Nah, tapi pertanyaan lanjutnya adalah perbuatan-perbuatan yang harus bagaimana? Dan dilandasi oleh apa? Di dalam iman kita kepada Tuhan itu sebagai orang percaya. Sebagai wujud jati diri kita. Dalam hal mengasihi ini. Apa produknya dan apa dasarnya? Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ketika kita memang melakukan sesuatu, kalau tidak juga dimulai dengan pemahaman teorinya, maka bangunan dari apa yang mau kita lakukan itu seringkali itu tidak menjadi kuat. Ya, ini memang berbeda dengan orang-orang yang bergerak di bidang sosial. Kadang-kala memang orang sosial itu ya bergerak dulu, nanti baru temukan teorinya. Boleh-boleh juga. Tetapi artinya harus ada juga basicnya, harus ada landasannya untuk kita melakukan. Jadi bukan hanya sekedar dilakukan. Nah, kalau seperti itu kita tidak punya dasarnya. Dan akhirnya perbuatan kita itu hanya menjadi sekedar perbuatan. Nah, rupa-rupanya hal ini kalau saya boleh renungkan sedang dikritisi oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus.
Bapak Ibu, kalau kita coba meneliti, melihat jemaat Korintus ini adalah jemaat yang luar biasa Bapak Ibu. Ini bukan jemaat yang ada di pedesaan, di pedalaman, di pelosok, mungkin kalau kita imajinasikan seperti di daerah-daerah tertinggal gitu, ada orang-orang percaya di sana. Tidak. Tapi jemaat Korintus ini adalah jemaat yang punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Sumber daya manusianya keren. Artinya mereka-mereka yang percaya sama Tuhan, ya seperti kita ini mungkin menjadi jemaat, ya punya persekutuan, mereka ini orang-orang yang pendidikannya keren-keren. Gak ada yang buta huruf begitu. Mereka juga keren dalam hal apa? Dalam hal kehidupan ekonominya. Jemaat Korintus itu rata-rata, mayoritas bisa dikatakan mereka itu pedagang, pengusaha, ya pegawai-pegawai mungkin pada saat itu. Artinya mereka ini bukan orang-orang yang melarat Bapak Ibu. Jemaat di Korintus ini kalau kita catat, kita baca dari 1 Korintus. Walaupun kalau dalam dunia teologi sebenarnya ada di antara 1 dan 2 itu satu lagi surat Paulus. Tapi tidak termasuk dalam kanonisasi. Ya, nah ini luar biasa Bapak Ibu. Tetapi dalam catatan Paulus kalau kita baca lengkap, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sangat rendah tingkat moralitasnya. Jemaat yang salah satu sangat rendah tingkat moralitasnya. Percabulan itu sangat kuat di sana. Ya. Hal-hal yang hidup tidak di dalam kebenaran firman Tuhan itu sangat kuat di sana. Bahkan juga dalam jemaat Korintus ini, mereka-mereka yang sumber daya luar biasa itu menyebabkan hampir terjadinya perpecahan. Karena merasa dalam tanda petik pintar dan mampu itu. Ya, akunya itu begitu kuat. Lalu muncullah kesombongan yang luar biasa dalam jemaat Korintus ini. Lalu dalam satu bagiannya Paulus itu memperbandingkan dengan salah satu jemaat yang sederhana, yang luar biasa mungkin struggle-nya, tapi dalam kualitas keimanannya yang diwujudkan bukan tadi saya katakan dalam hanya pengetahuan keimanan kepada Tuhan, tapi ditunjukkan dalam pembuktian aksi. Siapa jemaat itu Bapak Ibu? Makedonia. Ya. Nah jemaat Korintus ini kaya luar biasa, punya sumber daya yang luar biasa, tapi satu hal, mereka ini pelit. Ya. Pelitnya luar biasa. Karena itu mereka gak mau mengirim persembahan ke Yerusalem. Bapak Ibu kalau kita belajar, ya Yerusalem itu sebagai sentral pusat atau kantor misi dunia pada saat itu. Ya, Yerusalem itu kantor misi. Jadi di situ orang-orang kumpul di Yerusalem untuk nanti dikirim para misionaris-misionaris ke berbagai daerah untuk mengabarkan Injil. Nah, untuk pergi ini kan butuh yang namanya support. Supportnya dari mana? Dari jemaat-jemaat yang didirikan, dirintis ya oleh Paulus dan banyak rasul-rasul yang lain. Termasuk jemaat Korintus ini. Mereka kaya raya tapi pelit. Nggak ada wujud perhatiannya, empatinya. Rasa juga untuk mensupport pelayanan ini. Lalu Paulus memperbandingkannya dengan jemaat di Makedonia. Nah karena itu kalau kita lihat nuansa itu, boleh menarik kita untuk melihat bacaan kita pada hari ini. Dalam pasalnya yang ke-13. Nah Paulus ini mengenakan kepada dirinya. Dia bukan langsung mengkritik, kamu nih jemaat Korintus seperti ini. Tapi dia pakai dirinya sebagai dasarnya. Karena itu kalimat-kalimat di pas ayat 1 pembukaannya itu sekalipun aku. Jadi aku itu menunjukkan Paulus sendiri. Dia menggambarkan dirinya. Ya, dan ini memang ada di dalam jemaat Korintus, ya. Mereka itu apa? Mereka itu hebat dalam bahasa manusia, artinya mungkin mereka bisa berbahasa luar biasa. Kalau kemampuan salah satu kita ini bisa berkembang itu adalah ketika kita menguasai bahasa, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa menguasai bahasa, bukan hanya satu, maka pergaulan kita itu akan menjadi lebih luas. Dan kalau pergaulan kita lebih luas, ya maka berarti kesempatan kita juga lebih luas. Nah karena itu saya menyarankan Bapak Ibu yang ada di Jemaat GKM Bandung ini jangan hanya kuasai bahasa Sunda. Ya, jangan itu aja bahasanya dikuasai. Tapi kuasai juga bahasa yang lain. Ya, juga bukan bahasa Batak gitu. Tapi kuasai bahasa Inggris, ya, bahasa Mandarin, bahasa Jepang dan seterusnya gitu ya. Nah mereka itu menguasai
Karena mereka juga ini tempat perdagangan Korintus itu. Banyak orang lalu lalang di situ untuk berusaha. Tapi juga kalau kita lihat di situ di ayat 1, bukan hanya bahasa manusia, tapi juga mereka itu bisa berbahasa apa itu? Malaikat, Bapak Ibu. Wah, ini kan keren ini kan. Ini Paulusnya agak melebih-lebihkan ini. Jadi ini bahasa malaikat ini mungkin juga dalam tanda petiknya kalau kita lihat nih, mereka bisa berbahasa, ya bisa kalau saya katakan ini kayak bahasa roh gitu ya. Mereka bisa bahasa roh dengan luar biasa. Luar biasa mereka itu. Bahasa bukan hanya bahasa manusia, tapi bahasa malaikat. Kita lihat di situ. Lalu juga di ayat yang kedua, mereka itu punya karunia yang luar biasa. Karunianya bukan hanya satu. Tapi ada karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan. Ya, bahkan juga sepertinya bisa memindahkan gunung. Paulus katakan sekalipun dia coba menempelkan itu, mengimajinasikannya, mengkritiknya dengan menempatkan dirinya. Karena itu dia katakan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia dan seterusnya. Lalu juga di ayat 3, sekalipun aku bisa membagi-bagikan segala sesuatu. Artinya bukan menjadi orang yang pelit, ini ada tindakannya sepertinya. Berbagi gitu. Tapi bagi Paulus dikatakan semua itu tidak menjadi sesuatu yang bermakna. Itu semuanya menjadi sesuatu yang hampa. Sesuatu yang kosong. Sesuatu yang gak ada nilainya bagi Paulus sepertinya. Yang juga sedang dikritiknya kepada jemaat di Korintus ini. Kamu keren, bisa ini, bisa itu. Ya, nanti juga kalau Bapak Ibu baca di Korintus ini juga. Mereka itu berbahasa malaikat itu jadi ribut kan. Ya, bisa berbahasa roh dan segala macam. Paulus bilang, oke, kalau kamu bisa, tapi kalau membuat orang lain itu gak jadi ngerti dengan kalimat-kalimat yang kamu keluarkan, untuk apa? Kalau justru membuat jemaat itu jadi pecah karena bahasa-bahasamu yang luar biasa sepertinya bahasa malaikat itu, untuk apa? Nah, kadang-kadang kita kan juga sering seperti itu ya Bapak Ibu, mengejar karunia-karunia. Tapi kalau karunia-karunia itu kamu dapatkan, bukanlah Kristus yang dimuliakan, sesungguhnya karunia itu menjadi sia-sia. Nah, karena itu Paulus katakan di situ, ya, bagi Paulus semua itu tidak menjadi bermakna. Ya, ketika apa? Ketika tidak memiliki yang namanya kasih. Ketika tidak ada kasih di dalamnya. Ternyata pondasinya, bangunan semua kehebatan-kehebatan itu harus dilandasi dengan yang namanya kasih. Lalu kalau kita lihat di sini Paulus itu menarik, lengkap sekali. Di ayat 1, ayat 2, ayat 3, sekalipun aku ini A, B, C, D, B, ini melakukan ini, tetapi aku tidak punya kasih, semuanya itu sia-sia. Bahkan di ayat 3 dikatakan tadi, aku sama sekali tidak berguna. Jadi kehebatanku yang tadi itu nggak ada gunanya. Lalu ayat kedua tadi itu ya, lalu Paulus katakan di ayat yang keempat, Bapak Ibu sampai dengan ayat yang ketujuh, dia tunjukkan, dia coba definisikan apa itu kasih. Kalau kita lihat ayat 4 sampai dengan ayat 7, di situ ada definisi-definisi wujud dari kasih itu. Kasih itu sabar, baik hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, sopan, tulus, tidak pemarah, pengampun, adil, ya, dan sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 4 sampai dengan ayat 7. Nah, kalau dalam kaitannya dengan 1 dan 2 dan 3 ini Bapak Ibu, kalau saya lihat Paulus itu ngelihat bahwa ya sabar, baik hati, tidak cemburu, tapi poin tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ini yang sepertinya tidak ada dalam jati diri orang-orang di Korintus itu. Kasih mereka itu justru apa yang mereka perbuat justru menunjukkan identitas mereka bukan sebagai orang yang rendah hati. Bukan sebagai orang yang memang melayani Tuhan. Tapi semua nubuatan, kemampuan, kapasitas yang ada di dalam diri mereka membuat mereka jadi orang-orang yang memegahkan diri. Bahkan menjadikan diri mereka sebagai orang yang sombong. Sombong artinya merasa hebat dan orang lain lebih rendah. Kalau sombong itu mungkin didefinisikan dengan cepat sederhana itu. Sombong itu artinya merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Orang lain itu berarti di bawahnya. Itu orang sombong Bapak Ibu.
dengan segala kapasitasnya, dengan segala keberadaannya. Ini yang membuat jemaat di Korintus itu seperti itu, sepertinya Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Sehingga jati diri mereka itu bukan lagi menjadi jati diri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, tetapi jati diri mereka itu menjadi jati diri mereka sesungguhnya, yaitu kesombongan-kesombongan yang ada dalam diri mereka. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, tentunya kita juga pengen punya menjadi jemaat seperti jemaat di Korintus itu. Dengan segala sumber daya kapasitas yang hebat. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus ini dalam ayat 1-3, kiranya itu menjadi warning bagi kita. Kita tentunya pengen GKMI Bandung ini menjadi jemaat yang hebat. Kapasitasnya diluaskan, dilebihkan. Menjadi lebih luar biasa lagi. Tidak hanya sekedar. Tapi kita menjadi jemaat yang luar biasa. Tetapi ada warningnya, ada rambu yang harus kita lihat. Bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, janganlah sampai kita itu lupa dengan Tuhan yang kita layani. Nah karena itu sepertinya Paulus itu mau katakan ini. Kehebatan itu bukan menjadi sesuatu yang diharamkan. Kehebatan itu baik adanya. Tetapi kehebatan itu hendaknya dilakukan hanya dengan dasar bukan untuk kemegahan diri. Tapi mereka melakukannya untuk kemegahan diri. Karena apa? Karena mereka tidak melandasi dengan kasih sebagai jati diri orang yang telah diselamatkan. Anugerah Tuhan itu tidak dilihat. Nah tadi pujian kita itu yang mengantar itu. Mereka sepertinya tidak mengingat kasih Allah yang sesungguhnya. Kasih Allah yang seperti apa? Kasih Allah yang harusnya bisa mengubah hidup kita. Jadi poin pertamanya Bapak Ibu, bahwa jati diri kita itu bisa mengalami perubahan ketika kita meresapi penuh kedalaman kasih Allah dalam hidup kita. Bukan berdasarkan ritual-ritual kita. Ya, tadi Rino bilang tuh kadang kita perlu duduk diam. Ya. Duduk diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tapi kita perlu duduk diam untuk mengecap segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah kalau kita bisa mengecap itu Bapak Ibu, maka apa yang kita kecap itu akan mengubah kehidupan kita. Lalu memori saya kembali ingat Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Di dunia ini bukan hanya kita yang tahu tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Di dunia ini bukan hanya kita yang tahu. Mungkin Bapak Ibu sudah masih ingat, tokoh kemerdekaan India, Mahatma Gandhi itu hafal itu firman Tuhan. Bahkan pernah saya katakan dia itu sangat diinspirasi oleh khotbah di bukit Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Dia baca itu. Khotbah di bukit itu menjadi inspirasinya dalam pergerakan untuk kemerdekaan India loh Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Pasal 5 sampai dengan pasal 7 dalam Injil Matius. Itu menjadi inspirasinya. Lalu dia katakan bahwa orang yang menuliskan ini adalah orang yang telah mengalami pencerahan paling sempurna. Siapa itu? Adalah Yesus. Lalu orang bertanya, itu Yesus. Mahatma Gandhi, kenapa kamu tidak menjadi orang Kristen? Kenapa kamu tidak menjadi pengikut Kristus? Tapi dia tetap dalam identitas dirinya sebagai orang Hindu. Lalu dia bilang apa Bapak Ibu? Untuk apa aku menjadi seorang pengikut Kristus, tetapi aku tidak mewujudkan nilai-nilai Kristus itu dalam kehidupanku. Bahkan dia katakan lebih baik aku tidak berkata aku sebagai orang Kristen, tetapi nilai Kristus itu menjadi jati diriku. Nah jangan-jangan kita ini nanti juga Bapak Ibu ketika Tuhan datang kedua kali ke dunia ini, justru kitalah yang menjadi orang-orang yang banyak masuk ke dalam neraka Bapak Ibu. Karena kita hanya menjadi orang-orang yang hidup dalam ritual-ritual saja. Tetapi lupa dalam perwujudan-perwujudan nyata dalam aksi-aksi iman kita. Atau juga kita wujudkan itu tetapi bukan Tuhan yang kita ceritakan. Tapi justru kemegahan kita, kehebatan kita, kebesaran diri kita, Tuhannya kita sembunyikan, tetapi kitanya yang kita tunjukkan. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, sepertinya itu sedang terjadi di dalam jemaat Korintus pada saat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam bacaan kita pada saat ini, maka kasih itu harus menjadi sebagai jati diri kita. Sebagai orang-orang percaya tidak ada jalan lain bahwa kasih itu menjadi jati diri kita. Bahkan kalau kita lihat di penutup pasal ini di ayat yang ke-13, Paulus itu juga katakan demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan dan kasih.
Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi jati diri orang percaya itu adalah kasih. Kasih di sini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga wujudnya dalam hal mengasihi. Mengasihi itu dalam arti melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan telah tunjukkan. Karena itu sebenarnya orang percaya itu tidak ada alasan, gak tahu untuk berbuat apa Bapak Ibu. Sebagai pengikut Tuhan, apa yang harus aku perbuat Tuhan? Sebenarnya pertanyaan itu di dalam diri orang percaya harusnya gak ada lagi Bapak Ibu. Harusnya kita tahu apa yang harus kita perbuat. Dari mana kita tahu Bapak Ibu? Dari apa yang sudah diteladankan oleh Kristus. Di mana kita tahu apa yang diteladankan oleh Kristus? Dalam firman Tuhan, betul tidak? Karena semuanya sudah lengkap. Makanya selalu saya bilang kan Bapak Ibu, sesungguhnya orang Kristen itu bukan lagi hanya menjadi orang yang mengejar janji, tapi harusnya menjadi orang yang mengerjakan perintah Tuhan. Nah perintahnya di mana? Ya ada, sudah tertera di Alkitab. Itu yang harus kita wujudkan sebagai pengikut Kristus. Sebagai tagline kita sebagai juga orang-orang GKMI Bandung, menjadi seperti Kristus. Lah menjadi seperti Kristus tidak ada wujud kasihnya. Lah ini Kristus yang mana yang mau kita jadikan dalam diri kita? Ya harusnya seperti itu Bapak Ibu. Menjadikan semua tindakan bukan lagi untuk diri, namun respon atau tanggapan atau rasa syukur karena telah diselamatkan. Karena kita sudah merasa kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, yang sangat mulia dan mahal itu Bapak Ibu, yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tidak perlu sogok sana sini Bapak Ibu. Kita sudah diberikan, anugerah keselamatan itu diberikan, dan kita hanya diminta percaya, menerima. Maka keselamatan itu berlaku bagi diri kita dan harusnya itu berdampak dalam kehidupan kita. Ada responnya. Ya. Nah ini kadang-kadang persoalan kita Bapak Ibu, kita itu gak berespon, kita itu menjadi orang yang dingin dalam merespon kasih karunia Tuhan. Harusnya ada respon kita, terpancar dari kehidupan kita ini dan itu menjadi jati diri kita. Dan respon itu dalam perwujudan kasih apapun itu. Kalau kita bisa melakukan bahasa roh dan segala macam kita melakukan, bisa dengan karunia bernubuat dan seterusnya ayat 1 dan 3. Respon kita dengan kasih karunia Tuhan ini sebagai jati diri kita itu harus tetap terjaga kemurniannya. Ini yang penting Bapak Ibu. Nah kadang-kadang Tuhan itu juga karunia itu apa sih Bapak Ibu? Kalau saya mau tanya ini, karunia itu apa? Sesuatu yang bisa kita pelajari atau gimana sebenarnya? Kalau Bapak Ibu pahami tentang karunia, definisi karunia itu apa? Karunia itu pemberian Bapak Ibu. Memang firman Tuhan katakan mintalah, kita boleh minta. Tetapi kalau Tuhan tidak memberikan, bukan berarti kamu tidak punya karunia. Dan karunia itu bukan berarti harus semuanya sama, tidak. Beberapa waktu yang lalu itu ada gini, di gereja tertentu itu. Dipanggillah pendeta melayani ya di gereja tersebut. Pendeta ini memang punya karunia khusus juga. Yaitu mendoakan orang-orang yang sakit lalu sembuh dan segala macam begitu. Sementara pendetanya yang sendiri, dia punya karunia juga, tapi bukan karunia itu. Dia karunia pengajaran. Dia karunia pengajaran artinya apa? Kalau dia membahas ayat, itu dia ngelotok gitu, dia celiti ayat-ayat itu. Karunia itu juga ada di situ, Bapak Ibu bisa baca juga itu ada di Korintus. Ada orang punya karunia mengajar, bernubuat, memberikan juga kesembuhan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Persoalan muncul setelah pelayanan itu. Kenapa? Karena majelisnya, jemaatnya bilang, Bapak harus menjadi seperti pendeta itu. Punya jadi apa? Sakti. Bapak harus jadi sakti. Nah sementara dia tidak di situ. Bapak Ibu ini harus kita sadari. Kita semuanya punya karunia yang khas masing-masing. Tapi gak usah dipaksakan harus menjadi sama. Nah ini Bapak Ibu. Nah kita sering kali, kita paksakan. Gak ada misalnya semua orang itu menjadi karunia itu jadi pendeta, jadi pengkhotbah. Enggak juga Bapak Ibu. Petrus itu punya karunia memang dia bisa berkata-kata luar biasa. Tapi itu juga karena Roh Kudus. Dia gak minta tapi Tuhan hinggapi. Sehingga dia bisa berkata-kata ketika dia berkhotbah.
dalam catatan sejarah masih dialah yang belum ada memecahkan rekor. Rekor dia ketika dia berkhotbah berapa orang yang tobat itu Bapak Ibu? 3.000 orang. Ini luar biasa. Nah itu jadi persoalan, saya dengar itu. Akhirnya jemaatnya bilang, oh Bapak harus jadi kayak gitu. Ada juga teman Bapak Ibu, hamba Tuhan. Karena dia lihat sekarang lagi ngetren ini. Doa-doa gitu, penyembuhan segala macem. Lalu dia pengen juga jadi seperti itu. Wah dia bersemedi lah segala macem. Supaya keren Bapak Ibu. Motivasinya udah gak bener. Gak dampak Bapak Ibu. Dan jadi stres. Kok aku gak bisa ya? Kok dia bisa ya? Kok dia bisa sekali doakan gitu orang tercampak begitu Bapak. Bukan itu yang penting sekarang itu. Kamu didoakan kecampak gak penting Bapak Ibu. Itu tuh gak jadi sesuatu yang paling fundamental. Bahkan juga banyak itu kan ada pendeta didorong-dorong, ada yang dimarah-marahin. Jatuh kamu. Dia kamu jatuh. Kadang-kadang kita itu seringkali beribadah itu melihat hal-hal yang spektakuler itu menjadi sesuatu yang amazing. Tuhan baru hadir dalam hal yang spektakuler itu. Kalau terjadi kegerakan segala macam, baru kita bilang, wah ini lawatan Roh Kudus. Kalau hanya kalem-kalem, itu Roh Kudus. Jadi korengan semuanya. No, Bapak Ibu, no. Karunia itu kamu boleh minta. Tapi kalau Tuhan gak kasih, bukan berarti kamu itu cacat produksi. Tapi ada karuniamu yang lain. Tapi juga Bapak Ibu, kalau kamu dikasih karunia, ini harus tetap jaga kemurnianmu. Jangan jadi sombong. Beberapa waktu yang lalu juga saya ngobrol tuh sama pendeta itu, yang punya karunia seperti itu. Dia memang ya sakti, tangannya gini-gini tuh, wah itu bisa tuh. Ya, dia memang kayak seperti itu. Lalu saya tanya, kamu pernah enggak untuk jadi lupa dirimu dengan semua yang Tuhan berikan itu? Lalu dia bilang, iya kadang kemanusiaanku itu muncul. Lalu seolah-olah aku yang jadi hebatnya. Tapi aku selalu minta ampun sama Tuhan. Dan Bapak Ibu saya kasih tahu. Seseorang hamba Tuhan, siapapun kita juga termasuk. Kalau kita punya karunia apapun, bukan Tuhan yang kita tampilkan. Saya yakin karuniamu itu akan segera pergi dari hidupmu. Kalau bukan Tuhan yang kamu ceritakan. Beberapa waktu yang lalu kan ada kan toko yang lagi rame dulu kan. Siapa itu hamba Tuhan yang masih muda itu. Itu kan juga keren kan, banyak itu. Bahkan pernah ada yang ngomong sama saya, Pak itu diundang tong ke GKMI Bandung. Bahkan wah dia doakan rame begitu ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu kalau masih ingat di Poso ketika terjadi kerusuhan ada seorang anak kecil. Dikasih karunia sama Tuhan. Untuk apa? Mendoakan orang sembuh. Dan ini menarik Bapak Ibu, anak kecil ini bukan dia tumpang tangan segala macam, tengking, dalam nama Yesus keluar, setan keluar, enggak. Dia hanya doa Bapak kami, Bapak Ibu ini seorang anak kecil. Anak kecil, itu banyak orang yang disembuhkan, bahkan bukan hanya orang Kristen. Orang yang tidak percaya sama Tuhan pun ketika datang didoakannya, dia sembuh. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang tuanya mulai motivasinya tidak lagi murni, cari cuan. Lalu itu banyak di lapangan orang berkumpul. Ini true story Bapak Ibu. Orang banyak berkumpul itu. Kalau anak kecil ini belum mau dia mendoakan, dia gak akan doakan. Jadi dia lari-lari aja gitu. Tapi kalau misalnya dia ada gerakan, dia datangi lalu dia doakan. Jadi orang menanti-nanti seperti apa itu kisah orang yang lumpuh itu yang di kolam Bethesda itu kan. Ketika airnya gelombang, nah masuk sembuh gitu kan. Nah ini orang menanti-nanti. Tapi apa yang terjadi? Orang tuanya lakukan motif yang kurang baik. Orang yang kumpul itu diminta pendaftaran. Bayar. Goceng. 5.000 aja gitu. Tapi kalau sudah beribu-ribu orang di situ 5.000 ya lumayan kan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Karunia anak itu hilang. Dia doakan lagi tidak bisa sembuh. Nah karena itu Paulus bilang di sini, sekalipun aku bisa bernubuat, berbahasa roh, bisa ini, ya bisa main bass sampai lompat-lompat, gitu ya kayak window gitu ya, sampai lompat-lompat, nggak jatuh, nggak patah, tapi kalau nggak murni, maka itu tidak akan menjadi sesuatunya. Maka kata Paulus, nggak berfaedah, nggak bermanfaat, nggak ada artinya, bahkan nggak ada dayanya itu Bapak Ibu. Gak ada dayanya. Saya gak tahu kalau Ibu Ruth
Pasti tahu itu Pak Pendeta Tulham Prabu itu. Itu pendeta di Welahan. Ya Bapak Ibu, kalau doa itu bahasanya sederhana sekali. Udah tua. Gak pinter dia. Walaupun istrinya itu adiknya dari Andar Ismail. Ya, penulis seri Selamat, itu buku seri Selamat. Itu Pak Tulham itu yang saya pernah dengar tuh. Saya itu pernah waktu itu dia pemberkatan nikah di gereja saya yang lama. Dia cuman doanya itu sederhana Bapak Ibu. Bahasanya itu sederhana sekali. Tapi ketika dia berkata, itu kayaknya ada yang nancep gitu langsung. Bahasanya sederhana. Nah kadang-kadang banyak orang kan berdoa itu dengan tata bahasa yang luar biasa kan. Dibuat sistematikanya, pembukaan, ya kan, pokok, bahasan, lalu penutup. Bahkan dengan kalimat-kalimat yang indah, luar biasa gitu ya. Yang kadang-kadang itu membuat orang sederhana jadi takut berdoa. Ya kan? Nah kadang-kadang jadi, Pak kamu doa ya? Aduh gak bisa Pak. Kenapa? Karena sudah punya standar. Kalau dia doa Pak, bahasanya itu luar biasa. Saya gak bisa. Bapak Ibu saya katakan doa itu bukan masalah struktur bahasamu. Tuhan bukan dosen sastra bahasa. Ya Bapak Ibu ya. Tuhan itu bukan dosen sastra bahasa. Harus ada subjek, predikat, objeknya. Bentuknya past tense, present, ya kan? Atau apa? Tuhan tuh gak seperti itu menurut saya. Entah Bapak Ibu sepakat. Tapi Tuhan yang penting tuh ngeliat apa? Hatimu. Lihat doa orang yang di sebelah Tuhan itu. Itu pakai struktur enggak Bapak Ibu? Itu pakai EYD enggak? Ejaan yang disempurnakan enggak? Orang yang di sebelah Yesus itu. Enggak Bapak Ibu. Dia bahasanya itu bahasa sehari-hari. Dia bilang, kalau mau dibilang, bro nanti kalau lo udah sampai di sana ingat gue ya. Itu aja ngomong dia kan. Dia gak minta itu. Dia murni. Dia gak punya maksud apa-apa. Cuma ya ingat-ingat aja lah. Bahwa ketika engkau disalib ini ada orang yang di sebelahmu. Tapi lihat apa kata Tuhan. Apa kata Yesus. Saat ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kemurnian. Nah karena itu kemurnian itu seharusnya selalu ada ketika hidup. Selalu sadar bahwa ada karena kasih Kristus. Ini Bapak Ibu, kita itu harusnya sadar kita ini ada sampai hari ini. Itu bukan karena engkau makan sehat. Enggak. Bukan karena tempat tidurmu itu baik. Enggak. Bukan karena engkau datang ke sini dengan kendaraan yang baik. Enggak. Kita ada sampai hari ini Bapak Ibu. Karena kasih karunia Tuhan. Ini penting. Jadi mungkin saat ini juga mungkin dompetmu kosong, hidupmu sedang bermasalah. Tapi kalau kamu masih bisa bernafas, kamu masih bisa bermuji Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Itu poinnya Bapak Ibu. Kamu bangun tidur, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau ini kita sadari Bapak Ibu, kita menjadi orang yang gak akan berubah dalam identitas kita. Atau dengan kata lain, kita tidak menjadi orang yang sombong, kacang lupa akan kulitnya. Ini yang sering menjadi persoalan. Orang-orang Kristen itu sering kali berubah ketika ada tempelan-tempelan yang diberikan kepada dirinya. Ya. Termasuk juga bagi kami hamba-hamba Tuhan itu Bapak Ibu. Banyak hamba Tuhan itu yang mungkin dulu berubah ketika punya ini dan itu, punya ministry pelayanan yang ini dan itu. Bapak Ibu jangan merasa kalau kita mau panggil hamba-hamba Tuhan yang gede itu enggak ada, jangan bilang itu enggak ada aturannya. Ada aturannya. Kadang-kadang saya pernah dengar Bapak Ibu kalau kita mau panggil hamba Tuhan satu, itu sudah langsung dikasih. Mau tema apa? Tema A segini, tema B segini, tema C segini. Ini fakta Bapak Ibu. Itu hamba Tuhan atau hamba siapa itu? Kemurnian. Nah karena itu Paulus katakan di situ. Ini yang perlu kita jaga. Ini yang perlu kita lihat. Apapun saat ini karunia yang Tuhan berikan. Apapun yang sedang engkau lakukan. Engkau menjadi pemain keyboard, pemain drum, pemain apa, jadi WL. Jangan sampai engkau yang ditunjukkan. Karena itu juga Yohanes bilang. Biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar. Padahal Bapak Ibu dalam catatan sejarah Yohanes itu punya pengikut yang bisa lebih banyak daripada Yesus pada saat itu. Kalau dia mau mengambil kesempatan
dia bisa mengalahkan Yesus pada saat itu. Karena apalagi Yesus dia baptis. Artinya kalau secara duniawi otoritasnya kayaknya lebih keren Yohanes. Karena dia yang nyelupkan Yesus di sungai Yordan. Betul tidak? Tapi dia tidak mau Bapak Ibu. Dia bilang apa? Biarlah aku menjadi semakin lebih kecil. Dan dia menjadi semakin lebih besar. Bukan dianya yang mau. Karena itu Paulus tadi katakan di sini. Untuk apa aku seperti itu? Kalau menjadi sebuah kesombongan. Kemurnian itu harus selalu terjaga dalam kehidupan kita. Dan kalau kemurnian itu ada, masa kasih yang tulus itu akan menjadi jati diri kita. Jika Yesus sudah menyelamatkanmu, maka untuk apa lagi perlunya mencari puji-pujian dari manusia? Kalau Yesus sudah menyelamatkan kita Bapak Ibu, untuk apa kita mencari puji-pujian dari manusia? Nah, kadang-kadang kita itu seringkali berministri, berpelayanan, justru kita mencari puji-pujian dari manusia. Lalu dibilang keren, luar biasa, mantap pelayanannya. Tidak perlu Bapak Ibu. Tidak perlu kita minta puji-pujian dari manusia. Bahkan kalaupun semuanya diam, tidak ada memberi pujian, tidak apa-apa. Yang penting kita melakukannya. Sebagai wujud kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu, bukan berarti bagi Paulus itu tidak menjadi sesuatu yang tidak penting. Kalau kamu bisa berbahasa malaikat, berbahasa manusia, punya karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan dan seterusnya, iman yang sempurna, bisa memindahkan gunung, artinya jadi orang yang sakti begitu. Tidak apa-apa, tapi yang penting landasi dengan kasih Tuhan. Landasi selalu dengan kasih Tuhan. Berbagi-bagi, bagi gak apa-apa. Memang harus kita berbagi. Tapi kalau engkau berbagi, biarlah orang yang mendapatkan apa yang kau bagikan itu. Bukan wajahmu yang dilihatnya. Tapi biarlah wajah Kristus yang dilihatnya. Nah ini penting Bapak Ibu. Jadi tipis ini. Licin jalan kita itu. Dalam kita melakukan jati diri kita sebagai orang percaya. Tapi kembali ya jati diri orang percaya itu ya harus berbuat. Jati diri orang percaya itu ya harus beraksi. Jati diri orang percaya itu bukan hanya berteori tetapi juga harus berpraktek. Tapi di dalam praktek itu landasilah dengan kasih Tuhan. Kasih yang apa? Ya kasih yang kita ingat sebagai kasih yang telah mengubahkan hidup kita. Yang membuat kita tetap punya kehambelan, kerendahan hati. Tidak jadi sombong. Tidak jadi tinggi. Tidak jadi pengen dinomor satukan. Tetapi itu tetap Tuhan yang nomor satu. Semua ini hanya sementara Bapak Ibu. Tetapi kasih Tuhan itu menjadi kekal dan abadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, layanilah Dia Tuhan dalam tindakan yang nyata. Jadi melayani Tuhan itu harus dalam tindakan yang nyata Bapak Ibu. Gak cukup engkau hanya tahu teorinya. Tapi layani Tuhan dengan tindakan yang nyata. Tetapi jangan lupa untuk selalu menjaga kemurnian imanmu. Semakin engkau dikasih karunia yang hebat, semakin engkau menjadi rendah hati. Kalaupun sebaliknya, semakin kau mungkin belum merasakan karunia, tapi engkau tidak berkecil hati. Tetap melayani Tuhan dengan semangat yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tentu kami ingin Tuhan, kalau engkau boleh izinkan gerejamu ini dapat seperti jemaat di Korintus yang hebat dengan segala sesuatu yang ada di sana. Tapi kami juga tidak mau Tuhan kalau kami juga menjadi jemaat yang sombong, yang lupa diri, menjadi jemaat yang angkuh dan bahkan kehilangan kasih. Karena itu biarlah apa yang sudah disampaikan oleh Rasulmu Paulus yang mengingat-ingatkan jemaat Korintus itu juga menjadi warning bagi diri kami. Agar kami juga boleh menjadi orang-orang yang memiliki kasih sebagai identitas kami. Kasih yang murni dan tulus sebagaimana engkau juga telah teladankan. Engkau yang tidak menuntut apa-apa tetapi engkau yang terus memberi dan memberi. Tolong kami Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Bapak Ibu kita kembali bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama kembali mengungkapkan komitmen pemuritan kita. Dengan berkata,
Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita juga mengungkapkan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan naikkan juga doa syukur kita. Karena Tuhan begitu baik, boleh menyertai kita dalam perjalanan hidup kita di bulan yang lalu, sehingga kita bisa ada di minggu pertama di bulan Februari ini. Dan biarlah juga kita selalu mengingat akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita juga menjadi orang-orang yang terus bernyanyi bagi kemuliaan Tuhan. Dan bermazmur baginya. Dan juga boleh merenungkan setiap kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Sehingga juga Tuhan menjadi nama yang selalu manis untuk kita nyatakan. Kita naikkan pujian yang mengantar kita dalam doa kita pada saat ini. Manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Selama kami hidup ya Tuhan. selama ku hidup. Ya Allahku, aku Ya Allahku, hendak bermazmur aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada ya Tuhan. selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu. setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Nyanyian pujian dan
mau kami renungkan ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Kami mau merenungkan Engkau Tuhan setiap waktu. Kami mau menyanyi, memuji dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan Hanya kepadamu Tuhan. Dengan semua kisah hidup kami, biarlah manis Kau dengar Tuhan siapa kami ini. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Katakan, inilah yang ingin ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku sekali lagi katakan bersuka. Hatiku bersuka karena-Mu. Bapa di dalam surga, kami mengucap padamu Tuhan untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu kehidupan kami di bulan yang lalu. Banyak yang manis, yang sedap, yang indah yang boleh kami dapat di bulan yang lalu Tuhan. Tapi juga kami tahu mungkin banyak yang pahit, yang sedih, yang membuat hati kami menjadi menangis karena berbagai macam peristiwa yang datang ya Tuhan. Tetapi di dalam semua itu, Engkau tetap menjadi Allah kami. Dan dalam semua itu juga, Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kekuatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih. Karena juga Tuhan di bulan yang baru ini, hari yang akan kami lalui, yang juga mungkin akan bisa seperti di bulan yang lalu. Kisah yang juga mungkin bisa membuat kami harus menangis, mengalami sakit, sedih. Atau juga mungkin pada bulan ini kami mengalami banyak cerita, keberhasilan, sukacita. Tapi sama Tuhan, biarlah Engkau tetap menjadi Allah yang sama juga, untuk selalu juga boleh berkenan menyertai kami di bulan yang baru ini Tuhan. Sehingga juga kalau Engkau izinkan, kami juga akan menjadi orang-orang yang bisa menuntaskan seluruh perjalanan kami di bulan ini. Bukan dengan mengandalkan kekuatan-kekuatan kami, bukan mengandalkan dengan semua apa yang kami miliki, dengan kelebihan kami, tapi kami mengandalkan Engkau Tuhan dalam kemurnian iman kami. Sehingga juga Tuhan dengan semua kisah hidup yang kami akan alami, Engkau juga boleh kami saksikan, Engkau juga boleh kami ceritakan, Engkau juga boleh kami nyatakan ya Tuhan. Karena itu Tuhan, hadirlah selalu dalam hidup kami. Dan biarlah juga jemaat di tempat ini
boleh membuka hatinya selalu selebar-lebarnya dan seluas-luasnya untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya itu adalah hal yang paling bahagia, ketika Engkau bersemayam, tinggal diam dalam diri kami. Dan itu tidak akan mencabut sukacita kami dengan apa yang ditawarkan dan diberikan oleh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan hamba Tuhan sebagai hamba-Mu yang telah ditetapkan untuk menjaga kawanan domba-Mu di tempat ini, kiranya juga Tuhan berkati. Kiranya juga Tuhan berikan terus kemampuan yang daripada-Mu ya Tuhan, untuk juga boleh belajar seperti hamba-Mu Yehezkiel, yang juga Engkau minta untuk selalu menjaga kawanan domba yang dipercayakan, mengingatkan mereka apabila mulai melenceng Tuhan. Siapapun itu Tuhan, urapan-Mu kiranya turun atas diri hamba-Mu, dan urapan yang sama juga kiranya turun bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dan hamba juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu di tempat ini yang mungkin datang dengan segala pergumulan mereka, dengan segala beban hidup mereka, yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan dalam keluarga mereka, dalam relasi mereka antara sesama anggota Tuhan. Atau juga mungkin saat ini mereka sedang mengalami pergumulan dalam usaha mereka, dalam segala jerih juang mereka Tuhan, untuk mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan bagi keluarga dan juga bagi anak-anak mereka. Atau mungkin juga mereka saat ini Tuhan sedang menundukkan kepala mereka, sedang mengalami ketakutan akan hari depan mereka. Atau mereka saat ini sedang menundukkan diri mereka dan menyentuh bagian tubuh mereka yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit Tuhan. Izinkan kiranya juga Tuhan, kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini untuk menjamah setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan ada sesuatu yang boleh terjadi dalam diri mereka Tuhan. Kiranya urapan-Mu itu turun atas mereka, dari ujung rambut mereka sampai ke ujung kaki mereka. Kira jamahan-Mu itu terjadi Tuhan. Biarlah jamahan-Mu itu memulihkan, dan karena itu hamba berkata di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di atas segala nama yang ada di dalam muka bumi ini, hamba perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuasa Tuhan saat ini boleh bekerja atas hidup umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh mempersaksikan Engkau Tuhan dengan semua apa yang mereka alami. Hamba berdoa Tuhan, kuasa-Mu turun atas jemaat-Mu di tempat ini. Kuasa yang melawat, kuasa yang menguatkan, kuasa yang menyembuhkan, memulihkan, dan kuasa yang juga boleh menjaga kemurnian hati mereka untuk tetap menjadikan fokus hidup bagi Kristus dengan penuh kesungguhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati mereka, berkati keluarga mereka kiranya Tuhan, diberkati kiranya anak-anak mereka, diberkati setiap usaha mereka, diberkati setiap pergumulan mereka, diberkati juga anak-anak yang saat ini sedang bersekolah, berstudi, baik dari yang rendah sampai dengan perguruan tinggi, baik yang dekat maupun yang jauh. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Berkati juga gereja ini Tuhan, berkati untuk setiap program, berkati untuk setiap para pelayan, berkati untuk majelis yang ada Tuhan. Biarlah setiap orang yang dipanggil untuk melayani juga Tuhan tetap memiliki kemurnian hati. Apapun yang dilekatkan dan ditempelkan saat ini, biarlah Engkau juga yang boleh dinyatakan ya Tuhan. Berkati Tuhan, kami rindu Tuhan juga lawatan-Mu boleh terjadi bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan rencana-rencana yang mau dilakukan. Dan apabila juga ada rencana yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, bersuaralah Engkau Tuhan. Ingatkan kami juga Tuhan. Dan juga saat ini Tuhan hamba berdoa, biarlah juga roh kami juga Tuhan mau diingatkan apabila ada dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Berkatalah Engkau dengan lantang dan jelas Tuhan, apabila saat ini juga ada setiap jemaat-Mu yang saat ini Tuhan melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hamba sebagai hamba-Mu tidak punya kuasa untuk bisa melihat diri mereka secara dalam Tuhan, tetapi Engkau Tuhan Sang Pencipta mereka dapat melihat sampai kedalaman hidup mereka. Karena itu Tuhan, hamba mohon Tuhan,
Ingatkan kami, bahkan dengan suara yang keras, apabila kami melanggar kehendak-Mu Tuhan. Agar kami bukan hanya menjadi umat yang hanya mengejar janji-janji-Mu Tuhan, tapi menjadi enggan untuk diingatkan apabila melakukan pelanggaran. Tapi kami juga menjadi jemaat yang siap untuk diingatkan, bahkan mungkin sampai mendapatkan pengingatan yang keras daripada Engkau Tuhan. Biarlah kami menjadi siap Tuhan, karena kami tahu dalam ingatan dan peringatan-Mu yang keras itu juga terkandung ada kelembutan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga untuk bangsa kami Tuhan. Berkati juga untuk setiap perjalanan kehidupan bangsa kami ini, di tengah-tengah situasi keadaan dunia saat ini. Berkati juga untuk pemimpin-pemimpin kami, dari presiden sampai dengan paling rendah. Berkati juga untuk setiap pemimpin yang akan dilantik untuk melanjutkan tongkat estafet. Biar juga Tuhan ada keberanian bagi mereka untuk menerobos, mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dari hari ini. Dan kalau Engkau izinkan juga Tuhan, kami boleh menuntaskan di bulan Februari ini. Dan biar juga kami belajar untuk menjadi umat-Mu yang mengaplikasikan kasih-Mu itu dalam tindakan-tindakan real kami. Demi Kristus kami sudah berdoa, dan seluruh doa kami ini kami naikkan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah, jadilah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Gembala yang sudah memberikan firman kekuatan yang baru untuk kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang Bapak Ibu yang bertugas untuk maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami dapat, apa yang kami terima melalui hamba-Mu. Kami bisa belajar lagi, bisa lebih mengerti lagi tentang apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan sangat mengucap syukur Tuhan. Amin. Sampai persembahan diedarkan, mari kita naikkan pujian Bila Topan Keras Melandai Hidupmu. Satu-satu hitunglah, kau
sebelum berkat dari Tuhan turun atas kita, saya mau mengajak kita untuk menundukkan kepala kita sejenak. Coba Bapak Ibu, hitung dulu berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada engkau. Paling tidak dari tadi pagi lah sampai hari ini. Coba Bapak Ibu, tutup matamu. Coba count your blessing. Hitung berkat Tuhan yang spesial yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Ada enggak yang merasa hanya satu dapat berkat Tuhan hari ini? Atau merasa enggak dapat apa-apa berkat Tuhan? Bapak Ibu, saya mau katakan, kalau Bapak Ibu menghitung hanya hari ini saja, jam ini dari tadi pagi sampai jam 8:30 lewat ini, ternyata berkat Tuhan itu sudah sangat banyak diberikan kepada kita. Sudah sangat banyak berkat Tuhan diberikan kepada kita. Karena itu, kenapa kita tidak memuliakan Tuhan dengan segala kehidupan kita? Karena itu Bapak Ibu, pulanglah di dalam damai dan cinta Allah. Dan terimalah berkat yang juga dari Tuhan. Tuhan berada di atasmu untuk mencurahkan rahmat-Nya. Tuhan berada di depanmu untuk memimpin engkau dalam kebingunganmu. Tuhan berada di sampingmu untuk menghibur engkau dalam kesedihanmu. Tuhan berada di belakangmu untuk mendorong engkau dalam kelesuhanmu. Tuhan berada di bawahmu untuk menopangmu tak kala engkau jatuh. Tuhan berada di dalammu untuk memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Dan kiranya Sang Tritunggal Maha Kudus itu mengurungmu dalam cinta, kesetiaan dan anugerah, sehingga hidupmu mencerminkan salib Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, amin. Selamat hari Minggu Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.